Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 11. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami dan kesempatan kami boleh bersekutu bersama keluarga-keluarga di berbagai tempat. Dengan segala keterbatasan dan keberdosaan, kami memohon belas kasih Tuhan, menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita membaca Alkitab dari surat 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11 yang mengatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, awal tahun 2020 ada RUU yang ramai dibicarakan, yaitu Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Menurut salah satu pengusul RUU ini dari fraksi Partai Amanat Nasional, Ali Taher, mengatakan alasannya mengusulkan RUU itu lantaran rapuhnya perkawinan masyarakat di Indonesia. Rapuhnya kondisi perkawinan dilihat dari angka perceraian yang meningkat di tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikutip detik.com dari website Mahkamah Agama, sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018. Memang angka ini didominasi dari pengadilan agama, yaitu perceraian Muslim. Namun bagaimana dengan perceraian non-Muslim? Dari laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2017, perceraian di pengadilan negeri untuk non-Muslim itu mencapai 13.229 perkara. Angka ini cukup besar, tidak jauh beda dengan kasus positif COVID di Indonesia sekarang ini. Nah, meskipun perceraian non-Muslim itu bisa saja dari pasangan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu, namun pada kenyataannya orang-orang di sekitar kita, bahkan publik figur yang beragama Kristen, melakukan perceraian. Artinya kasus perceraian juga mengancam keluarga Kristiani. Kekhawatiran bangsa ini mengenai rapuhnya kondisi perkawinan juga dialami jemaat di Korintus. Kemungkinan mereka khawatir akan keadaan jemaat Kristen Korintus yang dipengaruhi hal-hal buruk dan merusak, di mana kota pelabuhan ini begitu terbuka akan pemikiran, pandangan, agama, ajaran baru, bahkan sikap amoral penduduk asli dan pendatang, yang bisa saja menjadi ancaman orang-orang Kristen di Korintus. Untuk itu utusan jemaat ini datang menemui Paulus di Efesus, menyampaikan masalah-masalah jemaat di Korintus secara langsung dari keluarga Chloe maupun juga melalui kiriman surat. Salah satu masalah yang disampaikan lewat surat adalah bacaan kita mengenai perkawinan. Paulus menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang Korintus melalui surat mengenai pernikahan ini untuk orang-orang yang belum menikah atau tidak menikah dan untuk orang yang sudah menikah. Dan khusus bacaan kita ayat 10 dan 11 ditujukan pada orang-orang yang menikah tapi terancam bercerai. Jawaban dan nasihat yang diberikan Paulus bukan berdasarkan pandangan dan pengalaman hidupnya sendiri, karena ia hidup sendiri, namun berdasarkan firman dan perintah Tuhan Yesus, yaitu tidak boleh bercerai. Bagaimana bila istri tetap menginginkan perceraian? Konsekuensinya adalah ia harus hidup tanpa suami atau berdamai rujuk dengan suaminya.
Dan sebaliknya juga, suami juga sama seperti itu. Dari kedua ayat ini, apa yang bisa kita pahami dan aplikasikan dalam kehidupan kita bersama? Yang pertama adalah nasihat berdasarkan firman Tuhan. Jemaat, ada banyak orang yang tidak mau menerima nasihat dari orang yang tidak mengalami masalah atau pengalaman yang sama. Paulus bilang begitu, toh dia hidup sendiri, tidak merasakan bagaimana susahnya menikah. Anda kan gak rasakan bagaimana rasanya dihianati, diselingkuhin, gak dikasih nafkah, disakiti, gak diperhatiin, dan lain-lain. Kamu hanya bisa ngomong begitu karena istrimu, suamimu tidak seperti istri saya, tidak seperti suami saya yang begini dan begitu. Benar, tidak semua orang memiliki pengalaman yang sama dalam hidupnya atau pernikahannya. Hidup kita, hubungan pernikahan ataupun keluarga kita adalah anugerah Tuhan. Dan setiap orang yang memiliki pengalaman hidupnya masing-masing itu juga merupakan anugerah Tuhan. Begitupun juga dengan persoalan hidup kita. Firman Tuhan harusnya menjadi pegangan kita untuk diikuti, bukan mengikuti kata hati, pikiran kita, atau pengalaman orang lain yang bisa saja salah. Ditambah lagi itu pas sesuai dengan keinginan kita, sehingga menjadi faktor pendukung dan pembenaran bagi kita. Artis itu juga cerai kok. Tokoh itu juga cerai kok, tapi bahagia. Ketika kita lebih memilih kata hati kita, pengalaman dan pandangan orang lain yang kita anggap benar dibandingkan firman Tuhan, sesungguhnya kita tidak percaya dan meragukan otoritas Tuhan Sang Pemberi firman. Paulus memberi nasihat berdasarkan firman Tuhan karena ia percaya dalam firman Tuhan ada kuasa yang sanggup melepaskan kita dari setiap persoalan, termasuk persoalan hubungan suami dan istri. Firman Tuhan itu ya dan amin. Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Matius 10 ayat 24. Konteksnya, seberapapun beratnya penderitaan hidup perkawinan kita, tidak akan melebihi penderitaan yang Tuhan sudah tanggung untuk menebus kita. Percayalah, Tuhan selalu menginginkan kebaikan untuk kita. Firman-Nya tidak pernah menyesatkan kita. Dalam firman-Nya ada kuasa dan kebaikan untuk hidup kita. Perceraian yang dilakukan manusia bukanlah solusi atau kehendak Tuhan, tapi karena ketegaran hati manusia yang memaksakan pikiran dan dirinya sendiri. Tuhan sudah siapkan yang terbaik karena Tuhan menjamin hidup kita. Hanya maukah kita percaya mengikuti perintahnya? Bila kita percaya dan setia mengikuti perintah Tuhan, ada satu paket yang disediakan Tuhan bagi kita, yaitu kekuatannya yang akan menyertai kita. Hal yang kedua, tujuan perkawinan. Ketika seseorang memutuskan menikah, pasti punya tujuan. Bukan hanya satu, bahkan bisa saja beberapa tujuan. Namun seiring perjalanan waktu, bisa saja kita kecewa karena hasilnya tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Ada yang tujuannya menikah karena supaya hidupnya kaya dan mapan. Tapi siapa yang menjamin setelah menikah bisa terus hidup mapan? Bisa saja mengalami kebangkrutan. Menikah untuk memiliki keturunan. Tapi bagaimana bila dalam pernikahan kita tidak bisa memberikan keturunan? Menikah karena pasangan nyaris sempurna, cakep, cantik, cerdas, punya segalanya. Tapi bagaimana bila kenyataannya ia memiliki kekurangan yang sangat vital? Menikah untuk bahagia karena cinta sempurna.
Tapi apakah kita bisa menjamin hati dan perasaan manusia tidak berubah? Apakah tujuan-tujuan ini salah? Tentu tidak, itu normal. Tapi ketika itu saja yang menjadi dasar pernikahan, bisa saja kita seperti mendirikan rumah di atas pasir. Meskipun pernikahan atas dasar keinginan dua orang, namun sesungguhnya pernikahan adalah inisiatif Allah, persekutuan ilahi yang diciptakannya dari mula dunia dijadikan. Pernikahan adalah hubungan serius yang dirancang Tuhan sehingga tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Tuhanlah yang sesungguhnya mempersatukan untuk mengerjakan rencananya, menghadirkan damai sejahtera. Bagaimana rencana Tuhan dapat terlaksana bila pasangan tersebut tidak bersatu? Matius 18 ayat 19 katakan, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Dua orang artinya mewakili persekutuan yang paling kecil yang memiliki hati, pikiran, dan tujuan yang sama. Keinginan yang dikabulkan adalah keinginan yang sudah pasti sama dengan kehendak Tuhan. Berarti Tuhan menginginkan kesatuan suami dan istri dan persekutuan keluarga yang bersatu dengan Tuhan untuk bersama mengerjakan rancangan dan kehendak Tuhan. Bagaimana pribadi dan keluarga bisa bersatu dengan Tuhan? Yaitu pribadi dan keluarga yang selalu melibatkan Tuhan dalam hidupnya, dalam pribadinya, dan dalam rumah tangganya. Menjadikan Tuhan sebagai dasar, alasan, dan tujuan kita hidup dan membangun keluarga. Ini akan seperti kita mendirikan rumah di atas batu. Akan tetap kokoh diterpa ombak pencobaan hidup, karena dasarnya adalah Kristus. Kesimpulannya, jemaat, pernikahan itu seperti fata morgana yang nampak indah dari kejauhan, tapi saat didekati tak seindah gambaran awal. Banyak lika-liku persoalan hidup dalam perkawinan dan keluarga. Memang tidak mudah, bahkan sangat sulit menjalaninya. Tapi semua itu tetaplah anugerah yang harus disyukuri dan dikerjakan. Bangun terus persekutuan dengan Tuhan dalam hidup pribadi dan keluarga. Karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan yang bersama-sama dengan kita mengerjakan apa yang Dia sendiri rancangkan bagi kehidupan kita. Tetap bersatu, sehati, sepikir dengan Kristus. Itulah persekutuan yang sejati. Hadirkan damai dalam hatimu dengan Kristus, maka kita juga akan menghadirkan damai dalam keluarga dan persekutuan. Bersama keluarga, bersatu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati saudara, memberkati pernikahan saudara, memberkati keluarga saudara.